Semuanya shalom. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Selamat pagi buat kita semua yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang pada ibadah kita hari ini yang dibawa tema hidupku persembahan yang hidup. Kita akan mengikuti rangkaian ibadah untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari kita mulai ibadah kita dengan bersama berdiri dengan saat berdiri. Panggilan daripada untuk jemaat semuanya saya undang untuk berdiri. Kita akan melakukan panggilan daripada kita terambil dari Mazmur pasal yang ke-50 ayat 1 sampai 4. Kita akan membacakannya secara bergantian. Yang Maha Kuasa Tuhan Allah dan Tuhan yang memiliki dari ketinggian langit sampai ke depan. Dari Sion puncak keindahan Allah tampil bersinar. Allah kita datang dan tidak akan berdiam diri. Di hadapannya api menjilat sekelilingnya bertiup badai yang dahsyat. Ia berseru kepada langit di atas dan kepada bumi untuk mengadili umat. Marilah kita berpuji kepada Allah Tunggal dengan menyanyikan lagu pujian yang berjudul Mulia Mulia Nama. Terima kasih ya Tuhan atas penyertaan dalam hidup kami. Terima kasih atas segala berkat yang telah Kau berikan kepada kami Tuhan. Tuhan, kita kami pada pagi hari ini ya Tuhan, karena beribadah dan menggunakan nama Tuhan. Kiranya Tuhan mau memberkati pada ini, kiranya Tuhan mau memberkati pada ini ya Tuhan, dari awal ke tengah hingga berada dengan baik ya Tuhan. Sebentar lagi kami juga akan mendengarkan sedikit dari kebenaran firman ya Tuhan. Kiranya apa yang kami dengar dan kami baca, dibanding saudara kami membaca dan mendengar, tapi bisa kami lakukan dalam kegiatan kami hari depan. Hanya ini dalam permohonan kami sama Tuhan kami, lewat anak Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Baik, mari kita silakan. Kita akan masuk dalam pengakuan dosa. Mari kita berdoa mengaku dosa dan pelanggaran kita kepada saya beri
memberikan waktu kepada jemaat untuk berdoa secara pribadi. Tuhan, kiranya Tuhan mau mendengar setiap permohonan dan mau mengampuni kami dari setiap dosa dan pelanggaran yang telah kami perbuat. Karena hanya di dalam nama-Mu kami datang untuk memohon dan meminta pengampunan. Di dalam anak Yesus Kristus, korban yang sempurna itu, kami datang dan berdoa. Amin. Dengarkanlah jaminan pengampunan dosa dari Allah berdasarkan Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jemaat sekalian, saya undang kembali untuk bangkit berdiri. Kita akan melakukan pengakuan iman secara bersama. Semua orang kudus yang disatukan dengan Yesus Kristus, kepala mereka oleh rohnya dan oleh Ibu, memiliki persekutuan dengannya di dalam anugerah-anugerahnya, penderitaannya, kematiannya, kebangkitannya, dan kemuliaannya. Dan dengan disatukannya satu orang kudus dengan orang kudus lainnya di dalam kasih, mereka memiliki persekutuan dalam karunia-karunia dan anugerah-anugerah masing-masing, dan diwajibkan untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban tertentu, baik umum maupun pribadi, yang berguna bagi kebaikan semua orang kudus, baik dalam hal rohani maupun jasmani mereka. Orang-orang kudus sesuai dengan pengakuan mereka, terikat untuk mempertahankan suatu persekutuan dan komuni yang kudus di dalam penyembahan kepada Allah. Dan di dalam pelaksanaan pelayanan-pelayanan rohani lainnya, sehingga saling menguatkan satu dengan lainnya dan juga meringankan beban satu dengan lainnya dalam hal-hal jasmani sesuai dengan jumlah kemampuan dan keperluan mereka. Komuni ini bisa Allah memberikan kesempatan haruslah diperluas kepada semua orang setiap orang yang berseru memanggil nama Tuhan Yesus. Komuni orang-orang kudus dengan Kristus dalam cara apapun dan menjadikan mereka orang-orang yang mengambil bagian dalam substansi kealahan. Atau menjadi setara dengan Kristus di dalam satu segi apapun, dan kebenaran terhadap salah satu pandangan ini adalah tindakan yang tidak beriman dan merupakan penghujatan. Dan komuni dengan sesama sebagai orang-orang kudus tidak meniadakan atau berlama-lama diri mereka atas orang pribadi. Kita akan masuk dalam doa kita sebelumnya jemaat saya bersama. Baik teman-teman dan sekalian, mari sekarang kita akan berdoa dengan topik bangsa dan negara, PHG dan Nyata Kris, pendidik Bapak Ibu Guru dan staf pendidikan dan kesehatan orang tua. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih atas penyertaan-Mu dalam hidup kami sampai hari ini. Bapa yang baik dan terima kasih pada saat ini kami membawa syafaat kami ke hadapan-Mu. Ya Bapa, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, kiranya Tuhan memberikan kekuatan, kesehatan dan persatuan yang kita harapkan ini dalam pimpin, agar negara kami dapat terus berkembang. Kami juga berdoa untuk pemerintah harapan hidup dan Nyata Kris sebagai yayasan pendidikan Kristen dalam menjalankan tugasnya dan tanggung jawab mereka dengan penuh bijaksana. Biarlah segala keputusan dan tindakan yang diambil sesuai dengan kehendak-Mu dan semuanya untuk kemuliaan nama-Mu. Kami juga berdoa untuk pendidikan kami, berikan kami kekuatan dan kesanggupan dalam menyelesaikan setiap tugas yang kami,
dalam sekolah kepada Engkau, berkati setiap pekerjaan dan pelayanan mereka dengan kesehatan, kesabaran dan hikmat dalam hidup kami. Ya Bapa, kami juga berdoa untuk teman-teman kami, tolong kami agar semakin dekat kepadamu dan hidup sesuai kehendak-Mu Tuhan. Tuhan, kami juga menyerahkan kesehatan orang tua kami kepada dalam tangan-Mu, berikan kekuatan, kesehatan dan sukacita kepada mereka dalam setiap aktivitas yang memenuhi dan meletakkan mereka selalu. Terima kasih Tuhan, Kau telah setiap doa dan firman kami, tulis dan dosa kesalahan kami, doa kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. akan memberikan persembahan juga dengan kita sebagai bentuk ucapan syukur kita atas belas kasih dan anugerah Allah yang dinyatakannya melalui Tuhan Yesus Kristus, karena kita memberikan persembahan yang terbaik dalam bentuk materi maupun hidup yang berdasar kepada kita. Ketika kami persembahan diadakan dapat kita mengangkat kemudian apalah arti barang. Terima kasih atas berkat dan penyertaan-Mu dalam hidup kami. Pada saat ini kami membawa persembahan kami berharap kami kiranya Engkau berkenan menerima persembahan ini dan memberkati kita agar dapat membangun pekerjaan yang berani. Ajarlah kami untuk selalu memberi dengan hati yang tulus, penuh sukacita dan rasa syukur. Berkati juga setiap orang yang sudah memberi maupun memberi kembali. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan akan masuk dalam pemberitaan Tuhan dalam nama Tuhan. Shalom. Shalom. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelum itu mari kita siapkan hati kita mari kita. Bapa kami dalam kerajaan surga, kami akan persembahkan
sehingga kamu dapat menjalankan mandat kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepadanya dan demikian firman Tuhan. Saya kembali ajak teman-teman untuk berdoa. Baik, shalom. Tema yang akan kita renungkan bersama-sama pada hari ini yaitu hidupku persembahan. Teman penulis dan teman-teman yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dalam Roma pasal 12 ayat 1 sampai 2 ini, saya mengajak kita melihat latar belakang dahulu. Surat Roma ini ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, di mana Roma ini adalah sebuah kota yang pada masa itu adalah pusat kehausan dunia, di mana kota Roma dipenuhi oleh kemewahan, kesombongan, penyembahan berhala, bahkan kesombongan manusia. Nah, kota Roma ini, jemaat ini berada di lingkungan yang membawa mereka untuk hidup sesuai dengan Tuhan. Tetapi sehingga jemaat di Roma menjauh dari Tuhan. Rasul Paulus menuliskan surat Roma ini bukan hanya sekedar memberikan pengertian, tetapi Rasul Paulus mau mengingatkan bahwa keselamatan di dalam Kristus Yesus itu menghasilkan perubahan di dalam hidup kita. Nah, oleh karena itu, pada Roma pasal 12 ayat 1 sampai 2, Paulus membuka dengan kalimat karena itu. Artinya, seluruh hidup yang dipersembahkan kepada Tuhan adalah respon atas kebenaran Allah. Nah, kita melihat realitas hati di tengah, ada realitas hati manusia di tengah dunia ini. Ada banyak orang yang mengenal Tuhan, tetapi dalam hatinya belum memberikan seluruh hidupnya kepada Tuhan. Banyak orang yang datang beribadah, memuji, melayani, bahkan berbicara ataupun memberitakan kebenaran firman Tuhan kepada banyak orang, tetapi jauh di dalam hati mereka masih hidup bagi diri mereka sendiri. Dunia berkata bahwa kebahagiaan adalah tentang memilih sebuah keinginan manusia, di mana manusia mengejar apa yang membuat diri mereka puas. Tuhan tidak pernah menciptakan manusia untuk mereka hidup bagi diri mereka sendiri. Manusia diciptakan untuk hidup bagi kemuliaan nama Tuhan. Masalah terbesar manusia bukanlah kekurangan uang, bukan penderitaan, bukan kegagalan, tetapi hati manusia yang ingin mengambil posisi Tuhan dalam hidupnya sendiri, di mana keinginan untuk mencari kepuasan diri yang jauh lebih dari Tuhan. Nah, tetapi firman Tuhan hari ini mau mengatakan bahwa seseorang yang sungguh menyerahkan hidup kepada Tuhan itu berarti ia tidak lagi menurut kehendak sendiri. Nah, sekarang kita melihat konsep persembahan pada perjanjian lama, di mana pada perjanjian lama persembahan selalu identik dengan kematian hewan di atas mezbah, karena sesuatu yang ditempatkan di atas mezbah lalu diberikan sepenuhnya kepada Tuhan. Tapi Tuhan sekarang meminta sesuatu yang berbeda. Tuhan tidak lagi meminta untuk hidup tubuh kita yang mati di atas mezbah itu, tetapi bagaimana hidup kita kepada Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bagaimana cara kita berpikir, cara kita berbicara, cara kita memilih, cara kita mengampuni orang lain, mengasihi dan menjalani kehidupan sehari-hari. Inilah ibadah yang sejati, di mana ketika seluruh hidup kita menjadi persembahan yang hidup berarti bersedia mati terhadap kehidupan yang lama yang dikuasai oleh dosa dan ego. Inilah pertemuan yang paling dalam di kehidupan manusia, di mana banyak orang ingin menerima kata Tuhan, tetapi mereka sendiri tidak mau kehilangan kendali atas diri mereka sendiri. Di mana ketika Tuhan meminta kita mengampuni orang lain, ego kita membalas. Ketika Tuhan meminta kita untuk hidup benar, dunia menawarkan jalan manusia yang lebih benar. Nah, persembahan berarti ada sesuatu yang diserahkan sepenuhnya kepada Tuhan, dan seringkali yang kita persembahkan yang paling sulit itulah bukanlah harta, tetapi bagaimana hati manusia sendiri. Ada 3 poin penting yang dapat kita pelajari bersama-sama pada firman Tuhan hari ini. Yang pertama, persembahan yang hidup dimulai ketika manusia menyadari kekurangan hati. Paulus membuka
Kalimat ini mau menegaskan kepada kita bahwa penyerahan hidup kepada Tuhan tidak lahir dari paksaan, tetapi melainkan dari kesadaran akan kasih Allah yang besar bagi kita. Ketika kita mempersembahkan diri kepada Tuhan, itu adalah respon bersyukur atas keselamatan yang telah Dia berikan kepada kita. Kita tahu bahwa kasih-Nya begitu besar kepada kita. Tanpa anugerah yang Dia berikan kepada kita bukan siapa-siapa, kita hanyalah manusia berdosa yang tidak mampu. Tetapi melalui salib yang menjadi bukti bahwa kasih-Nya melebihi segala kebenaran kita. Sehingga Paulus berkata demi kemurahan Allah, artinya ketika seseorang sungguh memahami betapa besar kasih Allah dalam hidupnya, responnya lahir bukan lagi sekedar paksaan, tapi kerelaan untuk menyerahkan seluruh hidupnya kepada Allah. Oleh karena itu, Paulus mengingatkan bahwa kekristenan bukan tentang apa yang bisa kita ambil dari Tuhan, melainkan tentang bagaimana hidup kita menjadi respon syukur atas Tuhan. Poin yang kedua adalah persembahan yang hidup berarti menyerahkan seluruh hidup, bukan hanya sebagian. Kita bisa lihat pada Roma 12 ayat 1-2, pada ayatnya ke-1, Paulus berkata bahwa mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah, itu adalah ibadahmu yang sejati. Penulis dan teman-teman yang terkasih dalam Kristus, kata mempersembahkan di ayat ini berarti penyerahan total. Bagaimana ayat ini mau menunjukkan bahwa Tuhan tidak hanya ingin hadir di sebagian kecil hidup manusia. Tuhan tidak hanya ingin ada saat kita beribadah, saat kita berdoa, atau saat kita membutuhkan pertolongan Tuhan. Tuhan ingin seluruh hidup kita menjadi pusat kehidupan kita. Seringkali manusia merasa dirinya sudah dekat dengan Tuhan karena rajin gereja, pelayanan, atau aktif dalam menolong Tuhan. Tapi sebenarnya ada bagian-bagian hidup kecil lainnya yang belum diserahkan kepada Tuhan. Kalau seseorang mempersembahkan kepada Tuhan di atas mezbah, persembahan itu tidak bisa diambil kembali sesuka hati. Persembahan itu sudah menjadi milik Tuhan sepenuhnya. Demikian juga kita orang percaya. Ketika kita berkata bahwa kita milik Tuhan, itu berarti Tuhan berhak membentuk, mengarahkan, bahkan mengubah hidup kita sesuai dengan kehendak. Oleh karena itu, setiap apa yang ada dalam hidup kita, pergumulan atau masalahnya yang kita alami, kadang Tuhan mengizinkan proses itu yang tidak nyaman, supaya manusia belajar bahwa menyerahkan dirinya sepenuhnya kepada Dia. Kemudian, poin yang ketiga yang dapat kita pelajari adalah persembahan yang hidup berarti mengalami pembaruan hidup setiap hari. Kita bisa lihat pada ayat yang kedua, di mana Paulus berkata bahwa janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berupalah oleh pembaharuan bumi-mu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan baik. Benar dan teman-teman yang dikasih dalam Kristus, Dia setiap hari sedang membentuk manusia melalui cara berpikir, gaya hidup, pergaulan, media sosial, dan nilai-nilai yang perlahan menjauhkan manusia dari Tuhan. Ini mengajarkan bahwa kebahagiaan adalah tentang diri sendiri, tentang kesenangan, dan tentang mencari popularitas. Sedikit demi sedikit, hati manusia menjadi dingin kepada Tuhan. Dosa itu sudah dianggap sebagai biasa. Karena itu, Paulus berkata bahwa orang percaya harus mengalami pembaharuan hidup. Perubahan sejati tidak dimulai dari luar, tetapi dari dalam. Apa yang memenuhi pikiran manusia akan membentuk hati, dan hatinya akan membentuk arah. Itu sebabnya Tuhan ingin memperbaharui manusia melalui firman dan hidup. Ketika pikiran kita dipenuhi oleh firman Tuhan, hati mulai dibakar. Yang dulunya mungkin kita membenci seseorang, sekarang kita mulai belajar untuk mengasihi. Yang dulunya hidup kita ketakutan, sekarang kita mulai belajar untuk percaya. Yang dulunya kita egois, kita mau belajar untuk mengutamakan Tuhan dalam kehidupan kita hari ini. Tuhan terus membentuk manusia sedikit demi sedikit untuk menjadi serupa dengan manusia. Nah, dari kebenaran firman Tuhan hari ini, kesimpulan yang dapat kita ambil adalah salib Kristus bukan hanya sebagai bukti Tuhan mengasihi Tuhan.
kembali kepada demikian mengenai Tuhan. Terima kasih untuk perbantuan dalam dalam Tuhan kiranya Tuhan bisa balas dalam hati kita dan bisa kita lakukan dalam hidup kita. Bapak dan Ibu dan teman-teman, saya ingin berdiri. Menampung kita duduk, sekali berpegangan tangan, janganlah takut dan jangan berdosa, sebab Tuhan Allah kita menyertai. Sebagai bentuk hati kita akan sama seperti kita yang mengatakan kepada kita, karena kita mengatakan hati dengan melalui pujian dan Tuhan. Tuhan karena telah menyertai kami dari awal ibadah kami sampai kami telah selesai beribadah. Kami telah mendengar sedikit dari kebenaran firman Tuhan, kiranya kita bisa menjadi pedoman bagi hidup kami dan beri berita. Kami akan berpikir dari tempat ini, kiranya Tuhan mau selalu memberkati dan selalu mau memberikan kami berkah yang berbeda. Ini barang-barang kami bisa mengenalkan lewat anak Yesus Kristus kami telah datang. Untuk pakaian ibarat kita, mari kita mengajar pujian kepada Tuhan melalui suara. Shalom.